Selamat pagi. Shalom. Udah ada yang jadi guru. Nggak apa-apa. Kamu jadi guru hari ini, kamu jadi asistennya Bu Lis. Oke, apa kabar semua? Everything is okay? Kalau Bu Lis katakan everything is okay, kamu jawabnya Tuhan Yesus memberkati saya, gitu ya. Oke, everything is okay? Amin. Baik anak-anak Ibu Lis, sebelum kita masuk dalam materi kita, menyambung materi kita minggu yang lalu, maka kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Setelah itu doa nanti akan dipimpin oleh salah satu teman kamu. Yuk kita bernyanyi, silakan. Yang mimpin pujian siapa? Oke, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Tadi semuanya kita bisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai pelajaran. Tapi dulu saya akan memimpin pembelajaran kali ini. Tapi pembelajaran ini agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, baik, silakan duduk. Iya, kita akan kembali membahas materi hari ini. Bu Lis akan memberikan materi yang sudah kita diskusikan kemarin. Oke. Namun sebelumnya Bu Lis mau melihat siapa nih yang nggak hadir hari ini. Ada Angela, benar? Angela yang tidak hadir, kemudian enggak, semua hadir semua ya. Baik, terima kasih kalau begitu. Oke, baik anak-anak Bu Lis, setelah kita diskusi, masih ingat nggak diskusi kita minggu yang lalu? Masih? Masih. Baik, kalau kita masih ingat, kita masih akan membahas atau Bu Lis akan menerangkan tentang Allah memperbaharui hidup manusia pada bab 1. Lanjut, Rohano. Oke, ini yang akan kita bahas, ya. Yang akan kita bahas, capaian pembelajaran memahami karya Allah yang mengubah masa depan manusia dan dunia. Nah, ini sudah kita bahas nih pada minggu yang lalu. Yuk, next yuk di materinya. Tujuannya juga sudah. Oke, terus. Oke, pandangan orang Kristen. Nah, dari hasil pengamatan anak-anak Bu Lis, dari hasil diskusi kemarin, ada Bu Lis membaca pernyataan kalian bahwa ada banyak orang-orang yang berpikir tentang pembaharuan kehidupan yang dilakukan oleh manusia, gitu ya. Bagaimana kita mencapai, bagaimana kita menggapai harapan di dalam kehidupan kita. Dalam materi bab yang pertama ini, terus dalam materi kita bab yang pertama ini ada beberapa pembahasan, ya, pembahasan yang sebetulnya kita sudah mengambil kesimpulannya kemarin, bahwa ketika kita akan mendapatkan atau menggapai mimpi kita, Allah yang memperbaharui kita harus disertakan di dalam kehidupan kita. Begitu ya, hasil dari diskusi kemarin ya. Ya, terus. Nah, tapi dalam proses kita mendapatkan harapan tersebut, cita-cita tersebut, ada banyak tantangan yang akan kamu hadapi. Oke? Kamu masih ada di kelas 7 fase D dalam kurikulum Merdeka. Nah, masih panjang perjalanan. Nanti masuk SMA, nanti masuk perguruan tinggi, ada banyak tantangan. Ketika kita memilih, ya, ketika kita memilih untuk menggapai mimpi tersebut. Tetapi apapun tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak Bu Lis, ketika kita beriman kepada Kristus, maka tantangan itu akan dapat kita hadapi. Berikutnya, oke? Nah, ini sikap hidup orang beriman. Selama manusia hidup di dalam dunia, maka masalah itu akan selalu datang silih berganti.
Namun dikatakan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, ya, kita dapat mengubah masa depan manusia itu dengan bimbingan Allah. Misalnya seperti ini, kalau tidak salah minggu yang lalu juga Bulis bertanya, mata pelajaran apa yang tidak kamu sukai, Elius? Bahasa Indonesia. Mata pelajaran apa yang tidak kamu sukai? MTK. Mata pelajaran apa yang tidak kamu sukai? Bahasa Inggris, ya. Tapi apakah itu mengubah prinsip pembelajaran kita? Prinsip belajar kita, enggak, saya nggak suka pelajaran matematika. Kalau begitu pada saat pelajaran matematika saya nggak akan masuk belajar. Atau saya nggak suka bahasa Indonesia. Kalau pelajaran bahasa Indonesia saya nggak masuk belajar. Tetapi justru ketika kita menghadapi tantangan dalam proses pelajaran, kita minta Allah ada di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kita meminta Tuhan memberikan roh hikmat kepintaran kepada kita, gitu ya. Makanya dari rumah biasakan berdoa, Tuhan hari ini mau pelajaran matematika, atau Tuhan hari ini mau pelajaran agama. Tuhan tolong pimpin dong, anugerahkan kepada saya daya ingat yang kuat, konsentrasi, ya, roh hikmat, roh kepintaran, sehingga materi yang akan disampaikan kepada kami melalui Bapak Ibu guru itu boleh kami terima dengan baik. Artinya apa? Tantangan kita itu bukan kepada sesuatu yang menakutkan, tetapi tantangan itu harus dihadapi dengan menyertakan Tuhan di dalamnya. Yuk terus Romano. Nah, ini juga sudah kita teliti baik-baik kemarin. Benar ya? Sudah kita teliti dari cerita hidup manusia itu memiliki ceritanya sendiri, dan ada banyak profesi yang sudah kita lihat baik-baik. Terus Romano. Manusia dapat merencanakan hidupnya, namun dia tidak bisa jamin bahwa semua akan terjadi seperti rencananya. Kalau Bulis suruh tulis nanti, atau kalau Bulis tanya, mau jadi apa? Punya cita-cita apa? Punya cita-cita dokter. Punya cita-cita apa, Jeremy? Jadi tentara. Jadi tentara. Punya cita-cita apa? Dokter. Punya cita-cita apa? Oh, semua jadi dokter, nggak ada yang mau jadi guru. Siapa yang punya cita-cita jadi guru? Cita-citanya ketika SMP banyak. Oke. Perjalanan waktu, seturut dengan perjalanan waktu, nanti SMA enggak jadi dokter harus pintar matematika, harus pintar fisika, oke? Harus pintar hitung-hitungan, harus pintar bahasa. Enggak jadi saya nanti mau kalau udah berada di SMA, dia ganti cita-citanya. Saya jadinya ini aja jadi guru. Dah? SMA dia berubah. Kemudian setelah selesai SMA, enggak jadi guru, cari yang gampang aja. Jadi apa? Jadi artis. Tiba-tiba jadi apa? Jadi guru. Ada perubahan? Ada. Ketika kita menetapkan diri kita, perubahan itu kan sah-sah saja, gitu ya, wajar-wajar saja. Kita boleh berubah. Nah, manusia boleh, ya, manusia bisa menulis, mengharapkan apa yang menjadi cita-citanya, tetapi intinya ada kepada Tuhan. Oke, next. Apakah manusia dapat mengubah hidupnya? Dapat. Bu, saya nggak pinter matematika, dapat nggak dia ubah? Dapat, bergaul dengan yang pintar matematika, gitu ya. Bu, saya nggak pinter agama, ya, dapat nggak dia ubah? Dapat, sertakan Tuhan di dalamnya. Ayo berikutnya. Bagaimana caranya? Ya ini dia, mengikut sertakan siapa? Baca bersama-sama. Mengikut sertakan Allah dalam hidup dan masa depan. Mulai sekarang bilang sama Tuhan, Tuhan, nanti masa depanku ada di dalam tangan-Mu. Sekarang saya sedang berproses, maka berkati proses ini menjadi lebih baik nantinya. Next, Romano. Oke, untuk itu perlu langkah, dah.
Untuk itu perlu langkah. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, berani menghadapi hidup. Berani menghadapi hidup. Setelah selesai SD, saya ingin masuk SMP mana yang akan saya lakukan di sekolah yang baru, banyak teman-teman. Kemudian bermotor selalu diantar jemput, tetapi prosesnya berubah. Tiba-tiba bapak atau ibu atau siapapun nggak bisa mengantar kita. Nah, kita harus bisa. Atau yang tadinya di sekolah lama punya teman yang banyak, punya teman yang ramah, tetapi ketika masuk SMP temannya banyak tetapi tidak ramah. Gitu ya, bisa berubah. Saya nggak mau sekolah di SMP Negeri 62, Mama. Teman-temannya nggak ada yang asik. Asik tidak asik, kita harus bisa menerima atau berani untuk menghadapi. Gurunya, Mama, kalau matematika itu galaknya luar biasa. Suka tidak suka harus bisa beradaptasi. Yang berikutnya adalah bersikap jujur. Jujur terhadap diri itu penting. Kalau belum mengerti, katakan belum mengerti, gitu ya. Kalau belum paham, kalau ada pertanyaan, tanyakan sama Bapak Ibu guru. Supaya apa? Supaya pintar. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah bersikap terbuka. Nah, apa ini bersikap terbuka? Memiliki hati dan pikiran terbuka, maka seseorang akan benar-benar membiarkan pengalaman baru masuk ke dalam dirinya. Kita jangan, saya hanya berteman sama ini saja, atau saya hanya suka sama ini teman yang ini saja. Enggak seperti itu. Kalau orang yang mau diubah kehidupannya, ya harus mampu membuka dirinya. Berikutnya. Oke, bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Berikutnya. Percaya bahwa perubahan itu pasti terjadi. Oke, anak-anak. Nah, di dalam perubahan kita, ketika kita percaya bahwa itu terjadi, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Sampai di sini ada yang bertanya. Ya, silakan please. Bagaimana cara menghadapi tantangan? Bagaimana menghadapi tantangan? Ketika kita beriman, tadi dikatakan, maka tantangan akan dapat kita jalani. Jadi andalkan imanmu. Lalu saya bertanya. Pembahasan awal tuh bilangnya kalau setiap orang percaya yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan dapat menyelesaikan masalah-masalah pribadinya. Tapi misalnya kalau dia mendapat masalah yang sangat menggetarkan hatinya dia, misalnya seperti kehilangan orang tuanya atau orang tuanya bangkrut atau gimana gitu, pasti manusia itu kan selalu cenderung untuk meminta bantuan kepada diri sendiri atau orang lain. Terus sebagai temannya apa yang harus kita lakukan? Iya, sebagai teman apa yang harus kita lakukan? Kita menghibur teman kita yang kehilangan. Kita akan katakan, kita bangkitkan, kita motivasikan mereka, kita mengatakan bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam hidup kita. Oke, baik. Kita boleh istirahat sebentar, kemudian setelah itu kita masuk lagi dalam pembahasan berikutnya. Oke, silakan beristirahat. Kembali dalam pelajaran kita. Oke, baik. Sudah kenyang? Sudah, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan nikmat kenyang hari ini. Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari ada 5 langkah yang bisa kita lakukan agar kita memperoleh pembaharuan hidup, gitu ya. Tetapi poin yang paling utama itu di poin yang kelima. Apa tadi poin yang kelima? Percaya bahwa Tuhan pasti memperbaharui kehidupan kita. Poinnya di situ. Ketika kita percaya bahwa Allah memperbaharui kehidupan kita, maka kita juga tahu bahwa Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Sebagaimana nas firman Tuhan yang sudah anak-anak tulis hafal dan kemarin sudah ditampilkan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang merencanakan masa depan yang indah dan penuh harapan.
Baik, hari ini materi kita sudah selesai. Ibu Lis berharap di minggu yang akan datang kita bertemu kembali dalam asesmen pertama atau ulangan harian pertama. Oke, dipersiapkan dirinya, dibaca kembali materi yang sudah Ibu Lis ajarkan, dan dipersiapkan dirinya supaya hasil yang didapatkan adalah hasil yang maksimal. Bisa? Bisa. Oke, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak Bu Lis. Apakah selama pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang kedua, materi yang Ibu Lis ajarkan sudah dapat dipahami dengan baik? Oke. Apakah ada dalam pembahasan materi ini yang belum kalian pahami? Ada nggak? Tidak. Oke, Bu Lis sudah menjelaskan dengan baik ya apa materi yang akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, apakah kalian berkomitmen bahwa Allah akan memperbaharui hidup kalian? Apakah kalian punya Allah akan memperbaharui hidup anak-anak Ibu Lis? Iya. Kuncinya ada pada Allah. Oke? Ketika Allah ada di dalam diri kita, menyertakan Allah untuk memperbaharui hidup kita, maka pembaharuan itu akan ada. Tuhan Yesus memberkati proses pembelajaran anak-anak Bu Lis sampai pada waktunya nanti mendapatkan mimpi, cita-cita yang terwujud di dalam Allah. Amin. Baik, waktu sudah menunjukkan pulang, dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini kami belajar bagaimana Allah memperbarui kehidupan kami. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat diperbaharui oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi impian kami, harapan kami, cita-cita kami itu akan terwujud dalam hidup kami. Anak-anakku akan pulang ya Tuhan Yesus, berkati mereka dalam perjalanan, tibakan mereka dengan tidak kekurangan satu apapun di tempat mereka masing-masing. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Dalam kasih-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, silakan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.